Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman kelas 3. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Cynthia Permata Ayu pada pelajaran tematik. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda. Teman-teman telah mengenali wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Teman-teman juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Tuhan. Marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitarmu. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, betul. Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh, atau dapat juga disebut dengan melebur. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terdapat pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk mengetahuinya, ayo kita lakukan percobaan. Pertama-tama ada bahan dan alat yang perlu teman-teman siapkan, yaitu yang pertama 4 buah gelas plastik, yang kedua es batu, yang ketiga coklat, yang keempat kapur, dan yang kelima adalah mentega. Langkah-langkah percobaannya yaitu yang pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas, satu gelas diisi dengan satu benda. Yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Kemudian diamkan selama 15 menit. Nanti teman-teman coba amati dan perhatikan apa yang akan terjadi. Teman-teman, Bu Guru telah melakukan percobaan. Hasil pengamatannya yaitu gelas pertama berisi es, dari padat menjadi mencair. Gelas yang kedua berisi coklat, dari padat menjadi meleleh. Dan gelas yang ketiga berisi mentega, dari padat menjadi meleleh. Terakhir, gelas yang keempat berisi kapur, tidak berubah bentuk sama sekali. Kesimpulannya, dari keempat percobaan yang mencair adalah es, coklat, dan mentega, sedangkan kapur tidak mengalami perubahan. Teman-teman, ada informasi penting yang perlu kalian ketahui. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut titik leleh. Ayo kita mengamati. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Apakah coklat A, coklat B, atau coklat C? Ya, betul. Yang paling berat adalah coklat A.
Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat. Untuk membuat kue coklat ada bahan-bahannya. Yang pertama, 8 butir kuning telur. Yang kedua, 200 gram gula tepung. Yang ketiga, 1 sendok teh garam. Yang keempat, 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian ada pula bahan yang dicampur menjadi satu. Yang pertama, 1 sendok teh baking powder. Yang kedua, 25 gram coklat bubuk. Yang ketiga, 125 gram mentega. Yang keempat, 25 gram maizena. Yang kelima, 1 kilogram coklat masak. Teman-teman, dari bahan untuk membuat kue tersebut ada banyak sekali satuannya, yaitu ada satuan baku dan ada juga satuan yang tidak baku. Satuan baku adalah satuan standar yang ditetapkan secara resmi, sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang tidak resmi, biasanya digunakan dalam resep atau dalam kebiasaan sehari-hari. Nah, sekarang coba anak-anak amati kembali bahan untuk membuat kue coklat. Dari bahan-bahan tersebut, apakah terdapat satuan baku? Ya, betul, yaitu gram dan kilogram. Kemudian, apakah terdapat satuan yang tidak baku? Betul sekali, yaitu butir dan sendok teh. Teman-teman, selain membuat kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Bacalah soal berikut, kemudian tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Teman-teman, tuliskan cara mendapatkan hasilnya di buku tulis. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ayo kita mengamati. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba akan turun salju. Salju akan mencair begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Ayo kita lihat gambar-gambar butiran salju berikut ini. Dari gambar butiran salju, terciptalah karya seni seperti berikut. Nah, kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Ada beragam warna, di antaranya warna primer yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Ya, betul sekali. Ada warna ungu, kemudian warna coklat, dan banyak lagi. Selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui juga yaitu tentang garis. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui juga yaitu tentang bentuk. Bentuk juga dapat bermacam-macam. Di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.